Lobang Jepang adalah destinasi wisata alam yang berpadu dengan wisata sejarah. Berlokasi di Bukit Tinggi, tak jauh dari destinasi utama Jam Gadang. Lobang Jepang adalah sebuah terowongan hasil dari galian yang dibuat oleh para romusa atau pekerja paksa tentara Jepang. Akibat dari kerja paksa yang diterapkan Jepang dalam mega proyek Lobang Jepang ini, banyak rakyat Indonesia yang meregang nyawa karena kelelahan dan kelaparan, dan juga pembantaian bagi mereka yang membangkang. Banyak yang meyakini aura mistis masih hadir ketika kita datang ke lokasi bukti sejarah ini. Ya, saya tepat berada di depan mulut lubang Jepang. Ya, tertulis di belakang Lubang Jepang. Tulisannya begitu memang ya, Bukit Tinggi. Kita coba akan mengeksplorasi seperti apa suasana di dalam. Oke, boleh. Dan saya ditemani seorang... Nama saya Leni. Uni Leni ya. Pemandu di objek wisata Taman Panorama dan Lubang Jepang. Oke, kita coba turun kita mulai menelusuri Lubang Jepang ini. Oke. Berapa dalam ini, Uni Leni? Kalau ini total panjang keseluruhannya, Pak ya, 1.470 meter. 1.400. Tapi yang kita jalani itu hanya sekitar 500 meter lebih kurang, Pak ya. Karena yang kita lalui adalah jalan utamanya. Dengan melalui jalan utama tersebut, kita sudah bisa melihat semuanya. Nah, tangga yang kita turuni sekarang ini panjangnya ada 64 meter. Dengan jumlah anak tangga 132 anak tangga. Masya Allah. Nah, semasa Jepang dulu, tangga ini belum ada, Pak. Yang ada dulu cuma jalan tanah yang melereng aja. Nah, ini tangga dibuat oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi tahun 1984. Dan itu pun masih berupa tangga tanah. Dan baru dikasih batu alam seperti sekarang ini tahun 2004. Bersamaan dengan dilapisi semen lubang Jepang seperti yang kita lihat sekarang. Oke, jadi ini sudah lapisan semen semua ya. Kita lihat kanan kiri ini. Nah, ini di belakang Uni Leni itu. Tembok-temboknya ini semuanya sudah semen ini, teman-teman. Tuh, gitu ya. Baik, kita lanjut lagi nih ke bawah. Oke. Di ini semennya ini hanya disongkret atau disemprot pakai mesin kompresor, jadi tidak ada besi-besi penahan atau besi-besi penyangganya ya Pak ya. Nah, kalau untuk tekstur tanahnya di sini ada terkandung 3 jenis tanah yang keras-keras. Ada cadas, batu merah, granit. Nah, ini ada, kita sekarang berada di kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah. Sebentar Uni, saya ingin memberi kesan dikit. Ini teman-teman akan melihat cahaya-cahaya yang berbeda. Ini memang sengaja ada lampu-lampu dengan beberapa warna yang beda Uni ya? Betul, sengaja. Sehingga tampak, wah eksotis sekali ini teman-teman kalau masuk, lihat semacam masuk ke dunia game ini kita ya. Oke, lanjutkan Uni. Nah, ini Bapak di sebelah kanan kita, dari sini sampai ujung sana ada 6 buah ruangan sebesar ini. Yang mana 6 buah ruangan ini dulu digunakan oleh Jepang sebagai ruang amunisi. Dari ruang pertama bisa tembus ke ruang 2, 3, 4 sampai 6 karena sifatnya paralel atau connecting corridor. Sampai sekarang lubang itu masih terkoneksi ya? Terkoneksi, masih sampai sekarang. Dan inilah salah satu bentuk asli dari lubang Jepang. Bentuk aslinya itu adalah segi 6 atau seperti trapesium. Dan sebenarnya ukurannya pun ini yang asli ya. Kalau ini mungkin sudah sedikit diperluas supaya orang nyaman berjalan. Betul. Ini dikorek lagi bagian bawahnya ya Pak ya. Dikoreknya tahun 1984. Dan lubang Jepang baru diresmikan jadi objek wisata tahun 1986. Yang meresmikannya adalah Bapak Haji Fuad Hasan. Semasa itu beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini teman-teman, ini bentuk aslinya. Jadi memang aslinya itu agak pendek ya, agak pendek. Mungkin kita harus membungkuk ketika sampai ujung sana Uni ya. Betul. Sementara rata-rata tingginya hanya 170 cm. Sementara yang kita lihat di lorong-lorong utama ini sudah direnovasi, di bagian bawah sudah dikeruk sehingga kita bisa berjalan lebih leluasa. KAD tinggi badan 181, ini masih nyaman sekali ya. Mungkin ini ketinggian sampai 2,5 meter kurang lebih ya. Yang di jalan sampai 2,5. Iya, Kita jalan lagi bersama Uni Leni. Kalau anak-anak masuk sini ini imajinasinya pasti main kayak di
game-game itu nih. Oke, sebentar Uni, ini apa ini? Bapak, ini juga digunakan dulu sebagai ruang amunisinya. Oke. Ini nanti mau dijadikan mini teater atau bioskop mini. Jadi di sini nanti akan diputarkan film-film dokumenter atau film-film perjuangan. Kalau renovasinya sudah selesai, pengunjung Lubang Jepang sudah bisa menyaksikan perjuangan pahlawan Indonesia dalam bentuk film dokumenter nantinya. Masya Allah, akan sangat bermanfaat untuk generasi muda nanti ya, anak-anak kita biar tahu sejarah ini. Betul. Dan ini yang di sebelah kiri kita adalah pintu pelarian atau pintu emergency exit-nya. Lorong ini tembus sampai ke jurang Ngarai Sianok dan bentuknya seperti kerucut, makin ke ujung, makin kecil, makin pendek. Iya. Dan ini digunakan oleh Jepang pada saat Nagasaki dan Hiroshima kena bom. Jepang-Jepang yang berada di sini mereka melarikan diri melalui pintu pelarian ini. Dan mereka turun ke bawah dengan menggunakan akar-akar pohon dan tali tambang. Masya Allah. Nah itu nembusnya langsung teman-teman, jadi ada lubang-lubang yang itu menjadi penyimpanan amunisi dan terkoneksi, tapi juga ada lubang yang seperti ini, seperti disampaikan Uni Leni tadi, ini adalah lubang untuk evakuasi ketika terjadi hal-hal darurat. Kita lihat di ujung sana kecil sekali, karena seperti tadi disampaikan mengerucut ya, makin menyempit ke sana. Oke, kita jalan lagi Uni. Iya. Nah ini juga sebelah kanan juga ya. Oke. Nah ini nanti mau dijadikan museum akrilik atau tempat patung diorama nanti, Pak ya. Nah sementara ruang amunisi yang keempat di depan kita ini nanti mau dijadikan lorong market atau tempat miniatur kota Bukit Tinggi. Ada berapa lorong ruang amunisi? Nah, di sisi kanan kita ini ada 6 semuanya, Pak 6 ya. Ini yang keempat ya? Ini yang keempat. Yang keempat mau dijadikan market ya? 5 dan 6-nya nanti mau dijadikan museum geologi. Oke. Nah, sementara di dalam Lubang Jepang ini ada 21 ruangan semuanya. Oke, museum geologi karena di sini juga dekat dengan 2 gunung yang cukup ikonik ya, besar ya, Gunung Merapi dan Singgalang. Oke. Bahkan di sini 3 gunungnya itu, Pak. Nah, selain Merapi Singgalang? Di belakangnya itu ada Gunung Tandikat namanya. Oke. Ya. Gunung Tandikat. Iya. Oke, warna-warna lampunya keren ini, teman-teman. Jadi kita merasa tidak terlalu, kalau orang Jawa bilang singup ya. Agak mungkin beberapa teman takut masuk ruang-ruang seperti ini. Oke, di sini ada pecah lorongnya, Uni. Ya. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri juga. Dan kita lihat ada lorong yang ke kiri cukup jauh juga. Nah, kalau sekarang ini kan posisi kita berada di sentralnya atau di pertigaannya ya, pertigaan, Pak. Betul. Ini jadi ada dari ujung kanan kita sampai ujung kiri kita 15 lagi ruangannya, Pak. Wow. Nah, jadi 2 di hadapan kita ini dulu digunakan untuk ruang makan. Nah, ini ya Pak ya, ini yang satu dan sebelah kanan kita satu lagi. Oke. Nah, tapi ini bukanlah ruang makan untuk para pekerja paksa. Ini adalah ruang makan untuk tentara Jepangnya. Oke. Kalau pekerja paksanya, mereka makan di mana saja, mereka pun makan 1 kali dalam sehari, itu pun berupa nasi bubur. Jadi kebanyakan pekerja paksanya itu meninggal bukan karena disiksa, melainkan banyak yang mati karena kelaparan. Kelaparan dan kelelahan ya. Ini di depan kita satu lagi, Pak. Ya. Ini ruangan yang paling besar di antara 21 ruangan. Dan ini dulu digunakan oleh Jepang sebagai ruang sidang atau kantornya. Disinilah dulu Jepang itu menyusun strategi untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, Pak ya. Oke. Nih ya teman-teman ya, ini lubang Jepang. Saya belum menemukan lubang Jepang seperti ini. Kalau di Jogja ada lubang Jepang, tetapi mungkin sudah tidak terawat seperti yang ada di sini. Kita lihat di sini masih luar biasa ya. Ini perawatannya luar biasa. Nah ini ada lorong lagi Uni. Ya, yang ini sampai ujung sana itu ada 4 buah. Yang mana 4 buah ruangan ini dulu digunakan oleh Jepang sebagai barak militernya atau restroomnya ya Pak ya. Cuma yang 4 ini barak yang dikhususkan untuk petinggi-petinggi. Sebentar Uni, ini ada tulisan jalur evakuasi. Ya, jalur evakuasi. Kita lihat teman-teman, kalau lihat tekstur dindingnya seperti tadi diterangkan Uni Leni itu, ini memang semen, tapi semennya tidak kemudian dipoles ya, tetapi disemprotkan sehingga keaslian tekstur dinding alamnya itu masih terasa banget. Oke, kita jalan lagi nih. Yep, oke. Ini untuk restroom juga ya? Iya. Jadi ini dikhususkan untuk petinggi-petingginya yang 4 nih. Salah satu nama dari mereka itu adalah Kolonel Moritake Tanabe namanya.
Kolonel Moritake Tanabe. Ya, dan dia meninggal di sini dengan memakai sistem harakiri atau bunuh diri ala Jepang. Nah, itu salah satu budaya Satria. Ya. Oh, kita belok kanan ya? Ya, kita lihat. Kalau ke sana itu buntu, kita balik ya, lagi ke langsung sini. ke arah Ngare Sianok mungkin ya. Dan kita belok kanan, teman-teman. Nah, ini tanah aslinya nih, Pak. Oh, masih ada tanah aslinya nih, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini ada perbatasan nih yang sudah terbalut semen, dan di sebelahnya ini, nah ini masih tanah aslinya. Tanah aslinya. Wow, jadi, memang sengaja ya? Ya, ini Pak, efek dari gempa tahun 2009, Pak. Oh, tadinya tertutup semen sebenarnya. Tertutup semen. Tertutup semen karena gempa. Kemudian ada beberapa titik yang rontok. Iya, lempengan semennya lepas. Tapi yang masih ditinggalkan yang asli ada sekitar 20% di dalam lubang Jepang ini. Seperti yang tadi di ruang amunisi yang pertama, juga ada jalan kita menuju ke penjara sekarang ini. Ya. Nah, kita ke kiri, Pak ya. Belok kiri? Ya, itu kita lihat penjaranya. Oke. Nah, ini yang aslinya nih, Pak. Nah, ini. Nah, ini yang unik nih, Pak ya. Ini kelihatan seperti semen, padahal ini bukanlah semen. Inilah yang zat granit tadi. Dia meretes keluar bersama air, lama-kelamaan dia mengeras hingga membentuk semen sendiri. Teman-teman, kalau kita lihat kandungan mineralnya kayaknya cukup tinggi juga. Betul. Kita bisa lihat ada batu-batu kristal-kristal itu ya, kuarsa ini di sela-sela itu luar biasa, ini kandungan mineralnya tinggi. Iya. Oke. Nah, di sepanjang jalan kita ada perhatikan ini lekukan seperti ini, Pak ya. Dulunya ini ada dua fungsinya. Bahkan sampai sekarang masih berfungsi ya, Pak ya. Yang pertamanya sebagai peredam suara. Oh iya. Jadi berteriak orang sekeras apapun di sini, suara tadi tidak bergema atau tidak ada ekonya. Masya Allah, ini tata akustik alami, teman-teman. Tata akustik alami di mana mereka di era itu secara sangat cerdas membuat semacam lekukan-lekukan sebagaimana yang banyak kita temukan di ruang-ruang studio rekaman sebenarnya. Tapi ini dibuat alami supaya mereka yang berada di sini lebih leluasa berkomunikasi tanpa gema yang berlebihan. Ini dahsyat sekali, teknologi natural tetapi yang diterapkan secara luar biasa. Oke, kita jalan lagi nih. Dan terus fungsi keduanya sebagai penahan atau penyangganya. Jadi setiap mereka melanjutkan penggalian, tanah yang udah digali itu nggak rontok karena udah disanggah oleh tiang-tiang seperti ini. Oke. Nah, ini yang penjaranya, Pak. Masya Allah, masih tertinggal, teman-teman. Ini penjara untuk para romusa yang memberontak dan yang nggak sanggup lagi bekerja. Mereka dipenjarakan di sini tanpa dikasih makan, sambil mereka itu disiksa. Setelah mereka disiksa beberapa hari di sini, baru dibawa ke tempat pembantaian. Di sana mereka dibunuh dengan cara dipancung, terus dibuang ke lubang pembuangan mayatnya. Teman-teman, ada perasaan haru luar biasa ketika kita berada di tempat ini ya. Kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita dulu yang dipekerjakan secara paksa menjadi romusa Jepang ya. Salah satunya di gua Jepang ini, di lubang Jepang ya. Kalau di sini ada yang menyebut gua Jepang, di beberapa daerah di sini disebut lubang Jepang. Dan ini kita menuju ke arah tempat eksekusi ya. Teman-teman, kita coba ya. Ini dari ruang penjara para romusa yang memberontak. Kita berjalan melewati ruang dapur. Ruang dapurnya cukup sederhana, menuju ke tempat eksekusi. Masya Allah. Jadi ini tempat eksekusinya ya, Pak ya. Tapi ini nggak asli lagi. Aslinya dulu tempat eksekusi ini terbuat dari kayu. Cuma waktu ditemukan kayunya sudah lapuk sehingga diganti baru oleh pemerintah dengan tidak mengurangi ukuran dan bentuknya. Jadi disinilah romusa-romusa yang dipenjarakan beberapa hari tadi dibaringkan, lalu mereka dibunuh dengan cara dipancung. Sesudah itu mereka dibuang ke lubang pembuangan mayat yang ada di bawah sini. Nah, lubang pembuangan mayat ini panjang ke ujung sana sekitar 70 meter ya, Pak ya. Itu langsung nembusnya ke jurang Ngare Sianok yang di bawahnya dialiri dengan sungai ya, Pak ya. Dan ini dulu asli besarnya itu diameter 1,2 meter. Jadi dulunya besar. Cara Jepang membuang mayat-mayat tersebut, mereka diseret ke bawah sampai di ujung lubang baru dilemparkan ke jurang tersebut yang ditunggu oleh aliran sungai.
Dan sekarang yang kita lihat kecil ini cuma bagian depan saja. Ini sengaja diperkecil untuk keamanan para pengunjung. Nah, kalau yang di atas digunakan Jepang sebagai pintu pengintaian. Jepang naik ke atas dengan menggunakan tangga dari bambu. Dari atas sanalah Jepang memantau aktivitas penduduk. Kalau seandainya Jepang melihat penduduk yang lagi panen dan hasil panennya dibawa ke pasar, mereka akan ditangkap di pintu penyergapan. Bahkan sampai sekarang pintu pengintaian ini masih tembus keluar. Bapak bisa lihat ada cahaya di atasnya itu. Oke, sebentar. Nah. Oke, ini pintu pengintaian, teman-teman. Jadi ini bisa mengakses sampai ke atas. Kita bayangkan betapa menderitanya saudara-saudara kita dulu, sudah diromusakan, yang tidak pun hasil bumi yang mereka panen, itu kemudian diamati, salah satunya melalui titik atau pintu pengintaian ini, dan mereka yang nekat ya, menjual hasil buminya ke pasar, itu akan ditangkap. Oke, kita balik lagi ini berarti, sudah mentok ya? Menuju pintu penyergapan dan pintu utama. Nah, bapaknya mau baliknya naik tangga tadi atau mau keluar di jalan lain? Kalau jalan lain arah ke arah Jam Gadang? Bisa ya? Lewat jalan raya aja, Bapak. Oke. Kalau Bapak mau naik ojek juga boleh. Nah, seandainya Bapak takut ditinggal sama rombongan. Iya. Ini karena Kak Adi agak, mohon maaf, berpisah dari rombongan ya. Nanti kita lihat jamnya. Kalau agak mepet ya bisa ngojek. Kalau Bukit Tinggi, misal mencar-mencar seperti itu Pak ya, Bapak masih posisinya di kota Bukit Tinggi hari ini. Kalau misal ada waktu, bisa aja kemana Bapak mau, misal kalau Bang Jepang kebun binatang, nanti di mana titik temunya jam berapa gitu kan. Ini karena waktu kita terbatas, nanti jam setengah 11 semua harus sudah selesai dan kumpul di Jam Gadang. Penyergapannya Pak. Oke, ini pintu penyergapan. Pintu penyergapan. Jadi 10 meter di depan gerbang itu jalan raya sekarang. Dulunya itu cuma jalan tanah yang hanya bisa dilalui oleh pedati. Itu pun juga satu-satunya jalan menuju ke kota Bukit Tinggi. Jadi setelah diintai oleh Jepang di pintu pengintaian tadi, dia lihat ada penduduk yang mau ke pasar membuat hasil taninya. Mereka ditangkap dari sini. Hasil tanian yang dibawa dirampas dan dijadikan stok makanan oleh Jepang. Orangnya pun dibawa masuk. Mereka dikurung 1 sampai 2 hari di penjara. Setelah itu dikirim ke daerah lain, dijadikannya romusa di sana. Jadi yang menggali lubang Jepang di sini bukanlah orang tempatan sini atau orang Sumatera Barat, tetapi yang menggalinya adalah orang Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sementara orang Sumatera Barat yang ditangkap dikirim ke daerah lain dijadikan romusa di sana, seperti di Biak, Irian Jaya dan juga di Borneo. Jadi mereka itu di-change alasannya supaya rahasia lubang Jepang tetap terjaga. Karena dulu sebelum zaman kemerdekaan belum banyak bangsa Indonesia yang mengetahui bahasa persatuan kita. Kita masih banyak menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadi seandainya ada di antara romusa tadi yang melarikan diri, mereka tidak bisa membocorkan rahasia Jepang karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat dan mereka pun tidak mengetahui area dan lokasi yang ditempatinya. Nah, seluas ini lubang Jepang dibuat hanya selama 2 tahun 8 bulan. Awal digalinya Desember 1942 sampai Agustus 1945. Bisa teman-teman bayangkan, dalam 2 tahun mereka membuat sebuah tempat perlindungan, tempat koordinasi, tempat untuk penyimpanan amunisi hanya dalam waktu 2 tahun. Dahsyat sekali. Dan itu kita membayangkan pasti para romusa itu tidak akan banyak istirahat. Betul, ya, karena dengan jangka waktu yang sependek itu mereka membuat sebuah tempat dengan banyak sekali ruang-ruang di bawah tanah seperti ini. Ini kerja keras yang sangat luar biasa. Markas besar Divisi 25 Angkatan Darat Jepang dengan tujuan sebagai bunkernya. Kita ke kiri Pak, ini pintu keluar. Oke teman-teman, kita belok ke kiri ke sana ya. Ini lubang. Ini kita sudah dekat pintu keluar kah, Uni? Iya, kita pintu keluar. Oke, kita sudah dekat pintu keluar ya. Kita jalan lagi. Jadi ini pintu utamanya ini Pak. Maksud dari pintu utama itu karena dari sini pertama kali digali lubang Jepang. Nah, dan juga titik awal di sini berarti. Digalinya dari sini pertama kali. Jadi dulu waktu lubang Jepang ini ditemukan oleh masyarakat, setiap lorong yang tembus keluar Pak ya, 20 meter dari luar arah ke dalam, dulu ukurannya kecil. Hanya berdiameter 1,2 meter, kira-kira sebesar ban mobil ya Pak ya. Nah,
Ini bentuknya seperti botol, dari luar kecil ke dalamnya lebar. Oh iya. Nah, alasannya Jepang membuat sedemikian rupa, yang pertama, supaya rusa tadi tidak mudah untuk melarikan diri. Dan yang kedua, supaya tidak kelihatan dari luar. Dan itu terbukti selama 2 tahun 8 bulan penggalian lubang Jepang di sini, tidak ada satupun masyarakat yang mengetahuinya. Ini lubang Jepang baru ditemukan setahun sesudah Indonesia merdeka, tahun 1946. Oke. Teman-teman, kita sudah berada di ujung dari perjalanan kita hari ini di lubang Jepang. Mungkin ini juga tidak mewakili keseluruhannya Uni ya, karena masih banyak lubang-lubang tadi yang tidak kita bisa akses karena terbatasnya waktu. Ini sangat cukup mewakili. Oke. Ada sesuatu terakhir Uni sebelum kita keluar? Sepertinya itu udah lengkap semuanya. Sudah lengkap Cuma semuanya. kalau untuk lubang Jepang di bawah kota Bukit Tinggi ini, total keseluruhannya Pak ada 17 titik. Yang total panjangnya 5,6 km. Jadi 5,6 km itu kira-kira seperempat dari kota Bukit Tinggi, di bawahnya lubang Jepang. Tapi itu belum sempat ditembuskan oleh militer Jepang karena mereka udah keburu kalah. Iya. Oke, terima kasih banyak Uni Leni sudah membersamai Kak Adi hari ini. Dan ini akan menjadi pengalaman luar biasa, nambah wawasan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Jadi di sini. Doa yang sama untuk Bapak. Oke. Baik teman-teman, ini perjalanan terakhir kita di Jam Gadang. Saya tadi dari awal ditemani sahabat kita yang luar biasa. Uni Leni bisa kasih salam ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak ilmunya Uni sudah berbagi pada kita semuanya. Mudah-mudahan di waktu yang lain saya bisa hadir lagi ke sini.